Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu berupa analisis kegagalan dari perusahaan penerbangan yaitu Adam Air. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama anggota itu ada ya? Gak usah kali, gak usah pakai. Oh, usah. Gak apa-apa. Perkenalan sudah bilang. Ya, nanti malah berat nggak sih, kelihatannya kayak berat. Iya, kelihatan. Ini pulang aja deh. Pulang aja. Karena masih awal Itu juga. susah banget gue nanti ketawa. Masih awal juga udah aman. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil analisis kami berupa analisis kegagalan perusahaan penerbangan Adam Air. Sebelum kita lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Nama saya Deka Khairul Janwar. Saya Rahmat Purnama Pratama. Saya Mana Fahira Hadi. Saya Julia Isa Putri. Baik, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi kami. Untuk daftar isinya itu adalah yang pertama itu adalah pendahuluan, selanjutnya latar belakang, analisis kegagalan, analisis QWT, analisis PAC, analisis PESTEL, analisis peluang, dan kesimpulan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Amana Fahira. Oke, ini di awal pendahuluan yaitu sebuah perusahaan besar adalah perusahaan yang dapat memuaskan pelanggan dan juga menerima kritik serta saran para pelanggannya. Meski demikian, kesalahan teknis pasti terjadi entah dari para pekerja maupun teknologi yang digunakan. Pada kali ini kami akan membahas tentang kegagalan manajerial Adam Air dalam sektor penerbangan di pariwisata. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu perusahaan Adam Air didirikan pada tahun 2002 oleh Adam Suherman, seorang pengusaha dari Surabaya yang memiliki pengalaman usaha rental mobil. Adam Air lahir setelah Adam Suherman melihat peluang pada pasar domestik, yakni kawasan Indonesia Timur, dan Adam Air pun memulai operasinya pada tahun 2003. Dan ini ada logo dari perusahaan Adam Air itu sendiri, yaitu isinya. Selanjutnya ada analisis kegagalan. Meskipun pada awal Adam Air itu merupakan sebuah perusahaan yang unggul dalam hal harga dan pelayanan, kepercayaan diri itu juga yang menjadi dasar dari kegagalan Adam Air. Adam Air melakukan gerakan yang gegabah, yakni ekspansi bisnis secara agresif tanpa melakukan studi kelayakan ataupun rencana kedua. Tak hanya itu, Adam Air juga mengabaikan budaya safety culture yang mana akan mengorbankan keselamatan para pelanggan. Dengan sistem kontrol yang kurang baik, hal ini pun membawa Adam Air pada kerugian. Kita analisis SWOT akan disampaikan oleh. Jadi di sini ada analisis SWOT dari perusahaan Adam Air. Yang pertama ada strength atau kekuatannya, yaitu yang pertama adalah harga yang kompetitif. Dari perusahaan Adam Air sendiri ia menawarkan harga tiket yang tergolong murah pada zamannya, lalu rute yang luas. Jadi Adam Air ini menawarkan rute yang luas pada lokasi di Indonesia Timur. Lalu juga ada relasi yang kuat, yang mana pendiri dari Adam Air sendiri memiliki banyak sekali kenalan, sehingga nama dari Adam Air dengan mudah dapat melonjak naik. Lalu ada lokasi operasional strategis, yang mana Adam Air beroperasi di banyak bandara-bandara yang mudah diakses. Untuk weakness sendiri atau kelemahan dari Adam Air sendiri, yang pertama adalah manajemen keuangan yang buruk. Maksud dari sini adalah berhubungan dengan yang kedua, yaitu hutang yang menumpuk. Manajemen keuangan dari Adam Air sendiri menggunakan banyak sekali hutang untuk menjalankan perusahaannya. Lalu ada sistem maintenance yang lemah. Jadi pada sistem operasionalnya sendiri, Adam Air kurang memperhatikan para pegawainya, sehingga sistem maintenance kadang-kadang sering mengalami kendala. Lalu untuk budaya keselamatannya itu juga tergolong buruk. Sedangkan peluang yang bisa diambil oleh Adam Air sendiri, yang pertama adalah pertumbuhan pasar domestik yang pesat, yang kedua adalah ekspansi pasar melalui liberasi pasar udara, dan yang ketiga adalah meningkatnya wisatawan domestik. Yang mana ketiga hal ini merupakan sebuah peluang yang dapat dikatakan sebuah peluang emas yang dapat digunakan oleh Adam Air. Lalu ada
threat atau ancaman. Yang pertama adalah persaingan harga yang ketat, yang kedua harga BBM yang naik, dan yang ketiga adalah menurunnya kepercayaan masyarakat. Dengan persaingan harga yang bisa dibilang sangat ketat dan juga pada tahun sebelumnya itu sekitar 2003 hingga 2007 BBM sempat naik, yang mana itu membuat kelonjakan pengeluaran bagi perusahaan Adam Air. Lalu di sini adalah analisis POAC. Yang pertama ada planning. Adam Air mengalami kegagalan dalam 4 aspek ini. Yang pertama ada planning, yang mana Adam Air tidak merencanakan secara matang untuk perusahaannya, mulai dari rencana untuk memperluas cakupan progresnya dan untuk penerbangannya. Lalu organizing. Dalam organizing sendiri, Adam Air juga mengalami kegagalan, yang mana dalam organizing ia lebih memilih untuk memasukkan para keluarga di dalam kepala-kepala para divisi, sehingga itu mengalami kegagalan karena tidak dijalankan oleh orang yang memiliki ahli dalam divisinya. Dan untuk operasional sendiri, Adam Air mengabaikan safety culture, yang mana itu mengorbankan keselamatan para pengguna, dan juga Adam Air seringkali mengalami keterlambatan dalam penerbangannya. Lalu dalam controlling sendiri, Adam Air tidak menggunakan pesawat yang memadai, sehingga seringkali terjadi kesalahan teknis. Selanjutnya ada analisis Pestel. Nah, selanjutnya adalah analisis Pestel dari perusahaan Adam Air itu sendiri. Nah, pertama itu aspek politik. Nah, dalam analisis Pestel yang pertama, aspek politik itu Adam Air ini beroperasi dalam lingkungan politik yang kompleks. Di satu sisi, kebijakan regulasi penerbangan tahun 1999 itu membuka peluang bagi maskapai swasta. Akan tetapi tekanan politik semakin kuat setelah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akhirnya mencabut izin operasi Adam Air tahun 2008, yang akibatnya itu berbagai pelanggaran dan masalah keselamatan. Selanjutnya ini adalah aspek ekonomi. Nah, seperti yang dikatakan oleh Rahmat tadi, kenaikan harga BBM ini mempengaruhi bangkrutnya perusahaan Adam Air itu sendiri, yang dimana pada tahun 2023 sampai 2007 itu harga BBM itu melonjak sangat tinggi, yang dimana itu adalah ancaman bagi perusahaan Adam Air itu sendiri. Selanjutnya itu adalah aspek sosial. Nah, akibat dari kecelakaan yang dialami oleh perusahaan Adam Air itu sendiri membuat para masyarakat lokal ini menurunnya tingkat kepercayaan oleh perusahaan Adam Air itu sendiri, karena tingkat keselamatannya dianggap kurang baik dalam hal untuk masyarakat lokal. Selanjutnya adalah aspek teknologi. Nah, dalam hal tersebut, Adam Air ini kurang beradaptasi dengan perkembangan teknologi pesawat penerbangan, yang dimana armada pesawat ini yang digunakan itu sudah tua dan membutuhkan perawatan insentif, yang akhirnya menyebabkan kecelakaan yang terjadi pada tahun sekitar 2004-2005 seperti itu. Selanjutnya ada aspek lingkungan yang akan dijelaskan oleh teman saya Ajeng. Lanjut ke aspek lingkungan. Nah, faktor lingkungan turut mempengaruhi operasional dari Adam Air. Kondisi cuaca ekstrim di Indonesia yang sering tidak terprediksi membutuhkan teknologi dan prosedur operasi yang memadai. Geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan dengan medan yang beragam memerlukan standar keselamatan yang tinggi. Namun, Adam Air tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk menghadapi kondisi lingkungan ini. Lalu ada aspek hukum. Nah, tekanan hukum yang dihadapi oleh Adam Air sangat berat. Maskapai ini menghadapi gugatan hukum dari keluarga dan korban kecelakaan. Pelanggaran terhadap regulasi keselamatan penerbangan yang berulang membuat otoritas penerbangan menjatuhkan sanksi berat. Proses hukum yang berlarut-larut dan pencabutan izin operasi menjadi akhir dari perjalanan Adam Air. Lalu ada analisis peluang yang harusnya dapat diaplikasikan oleh Adam Air.
yaitu rekonstruksi manajemen, mengganti sistem keluarga yang tidak efektif. Lalu ada kualitas daripada kuantitas. Yang dimaksud di sini adalah mengesampingkan ekspansi dan fokus pada perbaikan maintenance dan pelatihan kru. Lalu ada rekonstruksi ekonomi, melakukan negosiasi dan menetapkan harga tiket yang realistis. Nah, di sini pun kami menetapkan kesimpulan Adam Air bangkrut akibat ambisinya yang terlalu tinggi, strategi bisnis yang gegabah dan tata kelola yang buruk menjadi dasar dari kegagalannya. Ekspansi yang dilakukan agresif, sedangkan manajemen dipenuhi oleh nepotisme. Sebelum menentukan sebuah target, kita perlu menganalisa apakah kedepannya kita dapat memenuhi semua keperluan yang ada. Jika tidak, maka kita perlu menganalisa apa yang perlu dievaluasi dan memperbaiki diri segera. Ambisi buta, pangkalan sengsara. Utamakan keselamatan sebelum membenahi yang di luar, perkuatan fondasi di dalam. Seperti itu aja presentasi dari analisis kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Assalamualaikum gimana? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam budaya. Salam budaya. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam merah putih. Salam merah putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam Binjai. Salam Binjai. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam dari Binjai.